Halo Akademika, bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini kita akan berbicara mengenai wawancara investigatif atau wawancara yang kita lakukan selama investigasi dalam suatu kasus kecurangan keuangan. Nah, untuk wawancara investigatif, wawancara sendiri ini merupakan teknik yang biasa digunakan untuk investigasi dan mengungkap adanya kecurangan. Entah itu kecurangan yang sifatnya keuangan maupun non-keuangan. Nah, dalam materi ini kita akan fokus kepada kecurangan keuangan. Di dalam wawancara, ada sesi tanya jawab yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan juga untuk menggali bukti yang ada. Nah, oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab tersebut perlu adanya struktur pembicaraan. Nah, pembicaraan yang terstruktur ini memiliki tujuan tertentu dan kemudian untuk pertanyaannya juga harus sistematis kepada individu yang memiliki pengetahuan tentang kejadian, orang, dan juga bukti dari kasus kecurangan tersebut. Nah, pembicaraan terstruktur yang dimaksud di sini tujuannya adalah untuk mencari informasi sehingga di sini kita bisa membuat hipotesis siapa sih sebenarnya tersangka dari kasus ini, atau kemudian kita juga bisa melihat apakah bukti ini merupakan bukti yang penting atau tidak di dalam sebuah kasus kecurangan keuangan yang terjadi. Nah, untuk proses wawancaranya sendiri, nanti akan ada informasi yang muncul dari elemen esensial dari tindakan kriminal yang ada. Kemudian juga mungkin ada petunjuk dari kasus yang dikembangkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Jadi ketika dilakukan proses wawancara, mungkin kita bisa menggali ya, atau kita bisa dapatkan beberapa petunjuk dari kasus kecurangan tersebut, dan itu membuat kita berpikir supaya bisa untuk mendapatkan bukti-bukti yang lain dari bukti-bukti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat dari proses wawancaranya itu apakah ada kerjasama dari korban dan juga saksi mata. Dalam artian saksi mata mungkin juga bisa bersaksi palsu. Ya, nah oleh karena itu kita perlu gali dalam sebuah teknik wawancara yang terstruktur sehingga kemudian untuk menggali lebih dalam apakah kemudian saksi mata tersebut jujur atau tidak ya, atau kemudian juga dari korban kita bisa gali lebih dalam itu kronologis dari peristiwa yang kemudian dialaminya. Nah itu nanti kita juga bisa menemukan beberapa petunjuk dari sana. Kemudian yang terakhir dari proses wawancara itu adalah kita bisa mendapatkan informasi tentang latar belakang dan juga motif dari saksi tersebut. Nah, ini untuk proses wawancara yang kemudian kita bisa gunakan untuk kecurangan keuangan tersebut. Nah, ada beberapa tipe pewawancara nih. Ya, ada yang ramah, ada yang netral, ada juga wawancara yang dia tidak menyenangkan. Nah, kita akan bandingkan dari 3 tipe pewawancara ini. Yang pertama adalah pewawancara yang ramah. Pewawancara yang ramah ini biasanya dia akan lebih banyak membantu, dalam artian di dalam sebuah wawancara ketika suasananya nyaman dan kemudian ketika ada saksi mata ataupun korban, dia merasa nyaman dengan pewawancara yang ramah, maka dia juga akan berada pada situasi yang rileks sehingga bisa menjelaskan dengan baik alur dari kecurangan yang dialaminya atau kemudian dari kejadian yang diketahuinya sebagai saksi mata. Nah, jadi di sini tipe yang ramah ini biasanya akan membantu dari adanya terbukanya beberapa petunjuk dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi. Ada juga tipe pewawancara yang netral. Nah, di sini tidak memiliki untung dan rugi dari wawancara serta motif atau agenda yang tersembunyi. Jadi dia memang adalah orang yang kemudian independen, jadi dia tidak masuk lebih dalam secara
khusus kepada kasus kecurangan yang sedang dia dalami, tetapi kelemahannya adalah untuk orang yang netral seperti ini, kadang-kadang ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa digali dengan lebih dalam lagi, karena dia akan strict atau terlalu sistematis atau terlalu kaku ketika dia melakukan wawancaranya. Kemudian ada tipe yang mengintimidasi, yaitu tipe yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya untuk tipe pewawancara yang tidak menyenangkan ini, dia akan langsung to the point mengatakan bahwa kamu ya tersangkanya, atau kemudian dia akan mengaitkan dengan dugaan atau kriminal dan bertanya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tidak sistematis untuk pertanyaannya, dan ini bisa mengganggu adanya kelancaran dari wawancara tersebut, karena bisa saja tersangka akan lari ketika dia menemui tipe pewawancara seperti ini, atau kemudian saksi mata juga akan merasa terintimidasi sehingga tidak bisa mengatakan hal yang sesungguhnya, karena mungkin dia juga dituduh sebagai tersangka, padahal sebenarnya dia tidak melakukan kecurangan tersebut. Nah, itu ada 3 tipe pewawancara ya, dan yang paling bagus di sini adalah yang tipe pewawancara yang ramah. Nah, bagaimana karakteristik dari wawancara yang baik? Yang pertama adalah panjang dan kedalaman yang cukup. Dalam artian, kedalaman dalam menggali informasi itu cukup dan sesuai atau relevan dengan kasus kecurangan yang terjadi. Kemudian fokus kepada informasi yang terkait. Dalam artian, di dalam sebuah wawancara harus sistematis. Dalam artian sistematis di sini, kita sudah tahu kisi-kisi apa yang akan ditanyakan atau protokol yang harus kita tanyakan kepada saksi mata atau korban, sehingga kemudian kita bisa mengetahui beberapa petunjuk khusus dari kasus kecurangan yang ada ini. Kemudian berakhir dengan catatan positif. Berakhir dengan catatan positif yang dimaksud di sini adalah catatan terkait dengan petunjuk-petunjuk yang mungkin akan membuka motif dari kasus ini, bukan kemudian malah si korban atau si saksi mata atau mungkin tersangka tidak memberikan informasi apapun yang kemudian menyebabkan petunjuk itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian diadakan segera setelah kejadian berlangsung. Hal ini dilakukan supaya tidak ada upaya penyembunyian, atau kemudian bukti-bukti tersebut itu kemudian masih bisa diamankan, dan juga kaitannya dengan supaya kerugian yang dialami akibat dari kecurangan ini kemudian bisa segera terungkap dan tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Objektif yang dalam artian di sini adalah tidak memihak siapapun, atau dalam artian tidak memberikan penilaian secara subjektif, karena mungkin untuk si orang yang diwawancarai itu adalah orang yang enak diajak ngobrol, atau kemudian dia merupakan orang kunci di dalam perusahaan, atau kemudian merupakan teman dan sebagainya. Nah, maka di sini untuk si wawancara dia harus objektif menilai apa yang dikatakan oleh saksi mata ataupun korban atau juga tersangka. Nah, kemudian berusaha untuk mendapatkan informasi yang adil dan tidak memihak siapapun. Kemudian karakteristik wawancara yang berikutnya adalah kepribadian yang ramah. Seperti yang tadi sudah dikatakan, tipe pewawancara yang baik itu adalah orang yang ramah, sehingga bisa membuat nyaman suasana wawancara tersebut, sehingga orang tidak segan-segan untuk memberikan petunjuk, atau kemudian juga tidak segan untuk membicarakan kasus kecurangan tersebut kepada si pewawancara, terutama untuk korban. Karena korban di sini dia sudah terluka akibat adanya kasus kecurangan tersebut, sehingga jika dia merasa tidak nyaman, maka dia akan menutup diri. Tetapi jika kemudian orang tersebut ramah dan bisa diajak ngobrol dengan enak, maka ketika dia sudah merasa nyaman, dia akan bercerita lebih banyak kepada pewawancara tersebut. Nah, kemudian membantu orang merasa nyaman. Ini adalah akibat dari kepribadian yang ramah. Maka dia juga bisa berinteraksi dengan baik kepada orang lain,
Kemudian tidak menginterupsi responden dengan suatu hal yang tidak perlu, dalam artian kemudian beralih kepada pertanyaan yang tidak harusnya ditanyakan, atau kemudian berusaha untuk melontarkan percakapan-percakapan yang tidak serius atau bercanda. Nah, itu sebaiknya dihindari dalam melakukan wawancara, terutama untuk wawancara terkait dengan kasus kecurangan ini. Kemudian menunjukkan ketertarikan kepada subjek dan perkataan yang diwawancarai. Fokus kepada orang yang berbicara. Jadi di sini secara empat mata, dan kemudian dia akan merasa dihargai apabila didengarkan. Kemudian memparafrase pertanyaan supaya tidak seperti menuduh. Dalam artian frame-nya harus positif. Kita tidak boleh langsung menuju kamu ya yang melakukan. Nah, kita bisa memparafrasenya, apakah Anda pernah memiliki niatan dan sebagainya. Nah, itu merupakan beberapa wawancara yang karakteristik wawancara yang baik. Kemudian untuk wawancara yang baik juga hasilnya itu tidak menunjukkan bias yang kecil. Ya, menunjukkan bias yang kecil atau tidak besar. Ya, dalam artian kemudian informasi yang didapatkan itu tepat sasaran, kemudian juga tepat waktu, secara profesional. Dalam artian tadi tidak ada sesuatu hal yang kemudian dianggap bercanda. Kemudian adil dengan responden. Dalam artian adil di sini adalah tidak memihak siapapun. Nah, jadi inilah merupakan karakteristik wawancara yang baik yang perlu dibangun ketika melakukan wawancara investigatif. Berikutnya nanti saya akan ungkapkan terkait dengan hal-hal dari reaksi pewawancara dan sebagainya.